Halo, selamat datang. Kalau Anda lagi berencana bangun rumah, mungkin pusingnya bukan cuma soal desain, ya kan? Nah, keputusan terbesar yang bakal Anda hadapi adalah memilih antara sistem borongan atau harian. Ini nih, keputusan krusial yang bisa bikin proyek Anda lancar jaya atau malah jadi mimpi buruk. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng biar Anda bisa bikin keputusan yang paling tepat. Jadi, coba deh pikirin, dari semua pilihan yang ada, warna cat, model keramik, merek AC, keputusan mana sih yang paling fundamental? Jawabannya bukan itu semua. Jawabannya ada pada cara Anda mempekerjakan tenaga kerjanya. Pilihan ini bisa dibilang adalah pondasi dari keseluruhan proyek rumah impian Anda. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi, ada dua kubu utama nih. Di satu sisi ada sistem borongan. Anggap aja ini kayak beli paket all-in-one. Harganya udah dikunci di depan, jadwalnya jelas, Anda tinggal terima beres. Nah, di sisi lain ada sistem harian. Di sini Anda bayar tukang per hari kerja. Artinya, Anda yang jadi mandornya, Anda pegang kendali penuh atas segalanya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sensitif nih, uang. Yuk kita bedah angka-angkanya secara belak-belakan. Kita lihat mana yang sebenarnya lebih masuk akal buat budget Anda. Biar nggak cuma teori, kita pakai contoh kasus nyata aja ya. Bayangin kita mau bangun rumah seluas 120 meter persegi. Kira-kira berapa sih biayanya kalau pakai dua sistem yang berbeda ini? Oke, pertama, kalau kita pakai sistem borongan penuh. Kita ambil asumsi konservatif misalnya harganya 4 juta rupiah per meter persegi. Totalnya jadi sekitar 480 juta rupiah. Angka ini biasanya udah final, mencakup material, tukang, semuanya deh. Enaknya apa? Kepastian. Anda udah tahu pasti berapa total biaya yang harus dikeluarkan. Nggak ada drama biaya bengkak. Nah, sekarang kita bandingin sama sistem harian. Kalau Anda yang ngurusin semuanya, bayar tukang harian, belanja material sendiri, panggil tukang listrik atau ledeng khusus, total estimasinya bisa jadi jauh beda loh. Kira-kira di angka 278 juta. Di atas kertas, jelas jauh lebih murah kan? Wow, lihat deh perbedaannya di grafik ini. Jomplang banget kan? Selisihnya lebih dari 200 juta rupiah. Angka segitu bisa buat beli mobil baru loh. Tentu ini bikin kita mikir, kok bisa bedanya sejauh ini? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa selisihnya bisa sebesar itu? Apakah ini berarti kontraktor borongan ambil untungnya kelewatan? Atau jangan-jangan ada biaya-biaya siluman di sistem harian yang nggak kita sadari? Jawabannya ada di sini. Angka 480 juta itu bukan cuma buat beli semen dan bayar tukang. Anda itu sebenarnya membeli ketenangan. Di dalamnya udah termasuk profit kontraktor, biaya manajemen proyek, pengiriman logistik, garansi bangunan, dan yang paling penting, transfer resiko. Jadi kalau ada apa-apa, itu tanggung jawab mereka. Kalau di sistem harian, semua resiko, waktu, dan stres itu jadi urusan Anda sendiri. Jadi, perdebatan borongan versus harian itu sebenarnya kurang tepat. Pertanyaan yang lebih baik adalah, kapan kita pakai borongan dan kapan kita pakai harian? Kuncinya adalah memilih strategi yang pas untuk setiap tahapan proyek. Nah, ini dia contekan strategisnya. Untuk pekerjaan struktur yang besar dan krusial, kayak bikin pondasi, masang rangka baja, atau atap, yang butuh kecepatan dan jadwal pasti, sistem borongan itu ideal banget. Tapi, begitu masuk ke tahap finishing yang butuh sentuhan personal dan detail, kayak ngecat, pasang keramik pilihan, atau bikin interior custom, sistem harian memberi Anda kontrol penuh untuk memastikan hasilnya persis seperti yang Anda mau. Oke, sekarang kita masuk ke segmen favorit saya, bongkar mitos. Ada banyak banget loh mitos seputar bangun rumah yang kalau kita telan mentah-mentah, bisa bikin kita salah langkah dan rugi besar. Ini nih mitos nomor 1 yang paling sering kita dengar. Aduh, jangan pakai borongan deh, nanti pasti materialnya dikurang-kurangin, kerjanya asal-asalan, ujung-ujungnya ditipu. Eits, tunggu dulu. Faktanya nggak selalu begitu. Kendalinya itu ada di tangan Anda. Kuncinya, kontrak yang super-duper detail. Tuliskan spesifikasi material sampai ke merek dan tipenya. Cek rekam jejak mereka. Kontraktor yang profesional dan punya reputasi bagus justru akan seneng kalau kliennya detail. Itu menunjukkan Anda serius. Lanjut, mitos kedua yang nggak kalah populernya. Udah deh, kalau mau hemat, jelas pakai tukang harian aja. Jauh lebih murah. Kenyataannya, kata lebih murah ini bisa jadi jebakan. Murah di awal, bisa jadi bengkak di akhir. Kenapa? Kalau proyeknya molor, argo biayanya jalan terus. Anda salah beli material, yaitu jadi kerugian Anda. Dan jangan lupakan biaya tak terlihat, yang paling mahal. Waktu, tenaga, dan pikiran Anda untuk bolak-balik toko bangunan dan mengawasi setiap hari. Ingat, waktu Anda itu juga uang. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita masuk ke langkah-langkah praktis.
Anggap aja ini checklist wajib Anda, semacam kitab suci untuk melindungi investasi terbesar dalam hidup Anda, nggak peduli sistem apapun yang akhirnya Anda pilih. Pertama, dan ini harga mati, selalu buat kontrak tertulis yang rinci. Kedua, sistem pembayaran harus berdasarkan progres atau milestone. Jangan pernah bayar lunas di depan. Ada hasil, baru Anda bayar. Ketiga, minta garansi dan terapkan retensi, yaitu tahan 5-10% pembayaran terakhir sebagai jaminan kualitas. Dan terakhir, yang paling krusial, jangan malas, wajib cek referensi dan portofolio mereka. Kalau perlu, datangi langsung proyek mereka sebelumnya. Nah, setelah kita lihat semua plus minusnya, ternyata jawabannya bukan pilih salah satu. Ada satu cara cerdas yang seringkali jadi solusi terbaik, yaitu menggabungkan kekuatan dari keduanya. Ini dia yang namanya strategi hybrid. Sederhananya, kita ambil yang enak-enaknya aja dari kedua sistem. Gunakan jasa borongan untuk pekerjaan struktur besar yang butuh kepastian jadwal dan biaya. Begitu kerangka rumah sudah jadi, baru deh Anda beralih ke sistem harian untuk pekerjaan finishing yang butuh sentuhan personal. Dengan cara ini, Anda dapat kepastian di awal dan dapat kontrol penuh atas kualitas di akhir. Win-win solution kan? Pada akhirnya, nggak ada satu jawaban yang benar untuk semua orang. Nggak ada yang namanya sistem terbaik. Yang ada adalah sistem terbaik untuk Anda. Pilihan ini sangat personal. Jadi setelah melihat semua data dan strategi ini, pertanyaannya kembali kepada Anda. Dengan budget yang Anda punya, waktu yang bisa Anda luangkan, dan seberapa dalam Anda mau terlibat di proyek, sistem mana yang paling pas untuk mewujudkan rumah impian Anda?